Shalom, Apa kabarnya? luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam pertemuan KPA, SPA, dan guru-guru sekolah minggu di bulan Juni ini pada edisi untuk persiapan kelas di bulan Juli yang ke depan, bulan ke depan. Baik, terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya. Kita juga sambil menunggu dari kakak-kakak yang lain supaya bisa bergabung kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini yang susunan acara yaitu pembukaan. Pembukaan nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tingge Triswendo STH, kemudian menyanyikan Mars Anak GKE dan himne anak GKE, dan kemudian informasi dari KPA Sinode GKE dari Ibu Ketua kita, kemudian sharing materi bahan ajar yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH, dan doa penutup, dan juga ada foto bersama. Baiklah, kita akan memulai acara kita. Kami mohon kesediaan Bapak Kak Pendeta Tinggi Triswendo STH untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Baik, Pak kakak Tinggi. guru sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan guru sekolah minggu segereja Kalimantan Evangelis, kami dapat berkumpul dalam pertemuan rutin kami pada saat ini untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan bahan ajar pada bulan Juli 2023. Kiranya Engkau dapat memberikan kebijaksanaan baik kepada penyampai materi maupun kepada setiap peserta agar dapat menyerap setiap informasi dengan baik, serta ya Tuhan dengan demikian dapat mempersiapkan diri dengan lebih sungguh, lebih maksimal demi pelayanan sekolah minggu selama bulan 7 nantinya. Biarlah Bapa di dalam surga, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, sehingga ya Tuhan materi yang itu dapat menjadi penolong bagi kami ya Tuhan, agar anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dipercayakan kepada kami dapat sungguh-sungguh mengerti, memahami apa yang diajarkan, serta bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah seru dan doa kami pada kesempatan ini, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tinggi. Baik, kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Anak GKE dan himne anak GKE. Kak Titin. Berdiri di atas janji
Tuhan berkati anak PKN setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak PKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia, bersukacita dan semangat melayani. Kami satu anak berakar bertumbuh dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Kak Titin. Dan lagu Mars Anak GKE dan Himne GKE ini adalah versi yang terbaru yang nanti akan kita nyanyikan, kita sosialisasikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Apalagi di bulan Juli ini adalah hari kita merayakan Hari Anak GKE. Dan setiap event-event acara anak untuk dinyanyikan bersama-sama dengan anak, dan kita guru-guru juga harus belajar lagu ini ya, karena ada beberapa perubahan di syair maupun notasinya. Baik, untuk selanjutnya adalah informasi dari Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua KPA kita, yaitu Ibu Dr. Randa Swaniwangsa. Pada Ibu Dr. Randa Swaniwangsa kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Absari sebagai Sekretaris KPA Sinode GKE dalam memandu acara pada sore hari ini. Salam 3S, semakin setia, semakin semangat, dan semakin sukacita untuk semua rekan-rekan pelayanan anak se-GKE dan didampingi oleh para hamba Tuhan dimanapun berada. Dan kami pada kesempatan yang berbahagia ini sungguh mengucap syukur ya dapat berjumpa di Sabtu yang ketiga di bulan Juni ini, yaitu tepatnya hari ini tanggal 17 ya, bulan Juni, kita bersama di dalam satu kesempatan yang penting untuk persiapan materi ajar pada bulan Juli di tahun 2023 yang hari ini langsung akan disampaikan oleh Koordinator Materi Ajar Anak Sekolah Minggu GKE dari buku 3B, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah, jilid 2, yaitu Pendeta Lia Afriliani MTH. Terima kasih untuk Pendeta Lia dalam persiapannya. Dan pada bulan Juli ini adalah bulan yang khusus, tadi bisa disampaikan, karena kita juga secara nasional ya memperingati Hari Anak Nasional yang di tahun 2023, dan rupanya sesuai dengan Almanak GKE
pada hari itu juga bertepatan Hari Anak GKE di tahun 2023 dirayakan, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Nah, baiklah kiranya di setiap SPA Jemaat dapat melatih anak-anaknya supaya nanti bisa tampil, ya, tampil menyanyi di depan jemaat pada hari Minggu yang ditentukan untuk lagu himne anak GKE dan Mars anak GKE yang sudah disahkan. Dan kami juga menghimbau banyaknya SPA-SPA jemaat yang ada dapat mengadakan aktivitas kegiatan yang menarik di dalam memperingati Hari Anak GKE ini. Untuk ibadah perayaan Hari Anak se-GKE yang tahun yang lalu tuan rumahnya ada di GKE Kalimantan Selatan, ya, untuk tahun 2023 tuan rumah ada di Kota Palangkaraya, GKE Kota Palangkaraya, dan waktunya nantinya akan diinformasikan karena ibadah ini bersifat dalam bentuk Zoom meeting. Rekan-rekan pelayanan anak se-GKE, kita mengucap syukur bahwa pelayanan anak di tahun 2023 ini sudah terlaksana, ya, dari Januari sampai hari ini memasuki bulan Juni. Dan kita harapkan di semester kedua, bulan Juli sampai Desember nantinya, kita lebih kreatif, lebih semangat di dalam melakukan pembinaan-pembinaan dan kegiatan bersama-sama dengan anak-anak. Kita ambil momen-momen karena ini libur semester, mungkin ada kegiatan yang bersifat bermain sambil belajar bersama dengan anak-anak guru sekolah minggu. Contohnya, ya, misalnya kegiatan SASA, Sekolah Alkitab Anak, bisa sehari, bisa seminggu, kita olah di SPA Jemaat masing-masing, sambil mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Dan kami mengapresiasi untuk KPA Resort Tewah, bahwa minggu depan ini, tanggal 23 sampai 24 Juni, menginformasikan adanya pelatihan guru sekolah minggu se-Resort Tewah, yaitu ada 17 SPA Jemaat yang menghadirkan sekitar 100 orang. Kami mengucapkan selamat kiranya kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Pada sore hari ini, kami terus mengingatkan dari KPA Sinode betapa pentingnya peranan dari tim pelayanan anak di tingkat resort dan juga di tingkat SPA Jemaat. Bahwa dalam tim pelayanan anak ini mempunyai fungsi, yaitu sebagai penggerak, sebagai pencatat, dan sebagai penyuluh. Nah, tidak bosan-bosannya untuk dalam pembinaan anak ini. Nah, berkenaan dengan data statistik, ini tentunya penting karena akan menjadi laporan di sidang 3 Majelis Sinode GKE di periode 2021-2026 ini. Karena itu kami mohon semuanya bisa serentak untuk mengumpulkan dan informasi yang sudah kami terima, dan kami kepada sekretariat yaitu Kak Arnopen Kristiana SPD dapat menginformasikan sampai sejauh mana dari resort-resort ini yang sudah menyampaikan. Kami silakan Kak Titin. Oke Kak, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ya, di sini saya akan men-share screen terlebih dahulu untuk rekap. Apakah sudah terlihat Kak, Kakak? Nah, sudah Kak Titin. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi di sini Titin izin untuk menyampaikan dari hasil rekapan sudah masuk dari tanggal 10 Juni sampai 17 Juni ada 33 KPA resort maupun child resort yang sudah mengumpulkan baik itu ke saya pribadi atau juga ke Kak Sari. Jadi dari 33 resort ini masih ada 91 KPA resort
yang belum mengumpulkan data statistik. Dimohon untuk kakak-kakak semua, baik ketua KPA resort maupun calon resort ataupun pengurus yang lain boleh mengumpulkan atau menginformasikan adapun misalnya kendala ataupun masih dalam tahap proses dalam pengumpulan data, bisa dimohon untuk mengkonfirmasi, bisa itu ke saya maupun juga ke Kak Sari. Nah, nanti akan saya infokan kembali setiap harinya bagaimana update data terbaru hasil rekapan dari KPA resort maupun calon resort yang mengumpulkan data statistiknya. Ini itu saja dari saya kembalikan ke Ibu Suwani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 33 KPA resort ya yang sudah mengumpulkan, yang tadi sudah disampaikan, yang belum dapat segera, berharap sampai bulan Juni bisa terkumpul semuanya. Karena kita akan membuat peta pelayanan anak dan itu menjadi laporan di sidang 3 Majelis Sinode yang dilaksanakan sekitar bulan September. Akhir kata, marilah kita gunakan kesempatan yang ada karena kita menyadari pelayanan pada anak itu waktunya cukup terbatas. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Kiranya kita semua lebih 3B, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Suwani. Baik, itu tadi informasi dari Komisi Pelayanan Anak Sinode. Itu mengenai pelayanan kita. Juga ada pelatihan nanti seresort Tewa, selamat melaksanakan ya kakak-kakak yang seresort Tewa dan juga sekitarnya, juga Ibu Suwani yang akan berangkat ke sana, dari KPA juga Pendeta Dein, juga Ibu Pendeta Lia Filiani. Ada sangka memang. Juga terima kasih kakak-kakak yang sudah mengirimkan data statistiknya untuk kami, dan kami terus menunggu, bukan berarti bahwa nanti setelah waktu batas akhir sudah tutup, lalu kakak-kakak nggak ngirim lagi, terus saja Kak kirim. Karena kami perlu juga, dan itu juga sebenarnya sangat bermanfaat juga kan di jemaat. Jadi kita di resort juga, jadi kita tahu berapa jumlah anak-anak sekolah minggu kita, dan juga tahu berapa guru-guru sekolah minggu kita. Baik, selanjutnya kita langsung sharing materi untuk bahan ajar di bulan Juli. Ada 5 minggu, dan tentu saja ada hari khusus di bulan Juli, yaitu Hari Anak GKE. Untuk menyampaikan materi bahan ajar bulan Juli ini, kami mohon kepada Ibu Pendeta Lia Filiani MTH untuk menyampaikannya. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Kak Sari. Ya, selamat sore kakak-kakak. Terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan rutin kita tiap bulannya dalam rangka membahas bahan ajar, khususnya untuk bulan ini untuk bahan ajar pada bulan Juli. Ya, kembali lagi kami sebagai koordinator mengingatkan bahwa tulisan ini ditulis oleh para hamba Tuhan yang melayani di GKE, baik itu para pendeta dan juga para pikaris. Karena itu ya semoga kita yang di lapangan, kakak-kakak guru sekolah minggu dengan bangganya juga boleh menggunakan ini sebagai bukti juga kecintaan kita kepada Gereja Kalimantan Evangelis dan juga bukti kita mendukung pelayanan anak di GKE. Ya, ini akan terus berjalan, berproses, ada beberapa bulan lagi yang sedang berjalan dalam proses penulisannya. Karena itu kami mohon juga maaf jika khususnya untuk bulan Juli ini baru tadi malam baru bisa di-share oleh ada beberapa proses juga yang agak lambat juga dalam proses pembacaan, editor dan lain sebagainya, sehingga jadi agak lambat, tapi kami akan selalu mengusahakan untuk setidaknya paling maksimal itu H-1 itu sudah bisa tersebar kepada
kakak-kakak semua supaya bisa dibaca dan dipersiapkan untuk dibahas bersama-sama. Ya baik, saya akan mengambil alih untuk pembahasan materi untuk bulan Juli ini. Saya akan share screen. Oke, sudah tampak kan? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Untuk bulan Juli, nanti ada 5 minggu. Dan ke-5 minggu ini, nanti ada minggu keempat, itu Hari Anak GKE. Pada pelajaran yang ke-34 nanti adalah perayaan Hari Anak GKE. Jadi materi yang dibuat juga semoga juga bisa membantu guru-guru sekolah minggu juga untuk merayakan Hari Anak GKE ini di tempat masing-masing. Subtema untuk bulan Juli ini adalah anak-anak yang dipakai Tuhan. Itu adalah subtema untuk bulan Juli. Jadi dari subtema ini pun sudah kelihatan bahwa kita ingin menekankan fokus kepada anak-anak sepanjang bulan Juli ini melalui cerita-cerita yang terkait tentang anak yang melayani, tentang anak yang masih dalam kandungan tapi sudah dipersiapkan oleh Allah dan lain sebagainya. Ya baik, saya akan memaparkan walaupun sebenarnya tidak secara keseluruhan, saya akan hanya memaparkan bagian-bagian yang penting karena saya percaya bahwa kakak-kakak juga bisa belajar sendiri, bisa membaca sendiri apa yang sudah dibagikan di dalam bahan ajar, yang sudah dibagikan dalam grup masing-masing. Dan nanti silahkan juga untuk kakak-kakak bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu di tempat masing-masing juga untuk bisa lebih mengkreasikannya atau bisa berlatih atau bisa mempersiapkan untuk beberapa bagian yang memang harus dipersiapkan bersama-sama. Ya baik, kita akan masuk ke dalam minggu yang pertama pada bulan Juli. Subtema kita adalah anak-anak yang dipakai Tuhan. Pada bulan Juli, pada minggu yang pertama itu adalah pelajaran yang ke-31. Judul pelajaran adalah Musa lahir dan diselamatkan, itu Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Itu yang kemudian menjadi nas Alkitabnya. Tujuan pelajaran ini adalah kita mau supaya anak itu paham bahwa Tuhan selalu menolong dalam kehidupan dan juga anak bersedia untuk dipakai Tuhan melayaninya. Nah, alat peraganya ini kakak-kakak ini menggunakan drama ya. Jadi anak-anak dan guru sekolah minggu nanti akan drama. Naskahnya juga sudah kami siapkan. Untuk hal-hal yang lainnya sama saja seperti bulan-bulan sebelumnya, ada penjelasan tentang bahan Alkitab, silakan dibaca dan dipelajari di situ untuk menjadi gambaran bagi guru sekolah minggu yang mengajar. Kemudian tata ibadah juga sudah disiapkan baik ketika berkumpul maupun juga ketika pembagian kelas. Saya akan fokuskan kepada cerita, kemudian metode ayat hafalan dan aktivitas. Ya, untuk cerita pada minggu pertama ini kita akan menggunakan drama sebagai cara kita untuk menyampaikan kepada anak. Jadi ada beberapa pemain yang diperlukan. Ada ayah Musa, ibu Musa, kakak perempuan Musa atau Miriam, kemudian ada putri Firaun, kemudian beberapa orang dayang-dayang, ini pemeran pembantunya. Dan kita juga perlu satu orang sebagai narator yang akan memimpin jalannya drama ini. Nah, selain pemain kita juga perlu perlengkapan. Perlengkapannya tentu saja kita perlu bayi Musa. Jadi bayi Musa ini kita bisa pakai boneka saja. Kakak-kakak, jadi boneka, ada keranjang, kita siapkan, ada kain. Jadi kita bungkus boneka itu nanti di kain dan ditempatkan di atas keranjang. Kemudian untuk Sungai Nil, kita bisa usahakan dengan kain atau kertas yang berwarna biru. Kita bentangkan itu di lantai. Kalaupun tidak ada yang berwarna biru, kain bahalai pun atau kain batik dan lain sebagainya ya, silakan saja apapun itu ya, bisa untuk kita jadikan sebagai penanda bahwa di situ adalah Sungai Nil. Selanjutnya adalah kostum atau pakaian sesuai dengan peran masing-masing jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan juga ya, yang penting ada bayi Musa dan juga ada Sungai Nil tadi. Kami menawarkan ada beberapa versi yang mungkin bisa disesuaikan
oleh kakak-kakak di kelas yang diajarnya. Kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Kakak-kakak yang lebih tahu tentang bagaimana keadaan atau kemampuan anak-anak dari masing-masing kelas yang diajar. Jadi versi 1 kami menyarankan bahwa guru sekolah minggu mengambil 4 peran utama plus juga sebagai peran narator dan melibatkan anak hanya sebagai dayang. Jadi anak cuma menonton. Ini khusus untuk kelas kecil, mungkin itu dimungkinkan. Jadi anak hanya menonton, menyaksikan kita berdrama. Atau yang kedua, ada versi yang kedua, guru sekolah minggu membaca dialog. Anak sekolah minggu yang bermain peran dengan memperagakan gerakan sesuai dengan bacaan dari dialog itu. Yang versi ketiga, ini versi yang benar-benar mandiri, bahwa anak sekolah minggu sendiri yang benar-benar terlibat penuh di dalam drama dengan bantuan guru sekolah minggu juga tentunya. Jadi anak sekolah minggu, dia ada yang berperan sebagai ayah, sebagai ibu, kakak perempuan, putri, Firaun, narator, dan juga dayang-dayang. Jadi ini beberapa versi-versi yang bisa dipakai oleh kakak-kakak, atau mungkin ada versi yang lain, silahkan. Kami percaya bahwa kakak-kakak lebih mengetahui bagaimana kondisi di tempat masing-masing. Nah, untuk naskahnya sudah kami siapkan. Ini adalah naskahnya, ada narator, dan kemudian ada cerita-ceritanya ketika ayah Musa dan ibu Musa berdiskusi tentang bagaimana mereka menyelamatkan anak mereka ini, kemudian ya, ibu Musa akhirnya nekat, dia membungkus bayi Musa, meletakkan di dalam keranjang, dan kemudian meletakkannya juga di tengah-tengah sungai Nil. Dengan kenekatannya, keberaniannya, dia berharap bahwa anaknya ini bisa kemudian selamat. Dan ternyata Tuhan bertindak, Tuhan bekerja melalui putri Firaun yang kemudian mengangkatnya dari air dan kemudian mengangkatnya menjadi anaknya. Nah, setelah kita melakukan drama ini, atau anak-anak selesai melakukan drama ini, maka kita sebagai guru sekolah minggu silakan untuk memberikan kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang sudah tertera juga di dalam bahan ajar, ada juga kesimpulan yang memang bisa untuk dikembangkan lagi oleh kakak-kakak. Jadi tidak perlu harus terpaku semuanya pada teks yang ada di dalam bahan ajar, tapi silakan untuk dikembangkan lagi. Jadi yang pertama bisa kita ajarkan kepada anak dalam cerita ini adalah pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kita ajarkan bahwa anak untuk berserah dan percaya kepada Tuhan dalam setiap suka duka kehidupannya. Dan juga ini kita harapkan bahwa bukan hanya mereka menguatkan diri mereka dengan percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga bisa menguatkan orang lain di sekitar mereka, entah mamahnya, papahnya, atau saudara-saudaranya yang pada saat ini sedang mengalami kekhawatiran atau ketakutan. Mereka bisa menjadi penguat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah beberapa poin yang bisa kemudian dikembangkan, diajarkan kepada anak-anak sebagai kesimpulan dari kisah Musa lahir dan diselamatkan. Ya, untuk metode ayat hafalan ada perbedaan, itu Amsal 2 ayat 7 ini sebagai ayat hafalan berlaku untuk semua kelas. Perbedaannya adalah di metodenya. Kelas kecil dan kelas tengah mereka akan berdiri berbaris ke belakang. Jadi setiap orang, satu anak akan mengucapkan satu kata dari ayat hafalan ini. Setelah satu kata kemudian dia berputar ke belakang. Dia berlari ke belakang, ke barisan paling belakang. Jadi misalnya satu anak pertama dia sebutkan iya, kemudian lari ke belakang, anak kedua akan sebutkan menyediakan, kemudian lari ke belakang, anak ketiga sebutkan pertolongan, kemudian lari ke belakang, dan seterusnya. Bisa dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan. Jika ini dirasa terlalu panjang untuk anak sekolah minggu kelas kecil, silakan guru sekolah minggu juga berhak untuk memotongnya. Ada kelas besar prinsipnya sama juga, hanya saja tantangannya kita buat lebih berat sedikit ya, karena kalau kelas kecil dan tengah cukup mengucapkan kata, kelas besar dia harus mengucapkan kata sekaligus membuat gerakan. Misal ketika dia mengucapkan iya, berarti dia mungkin menunjuk seseorang. Ketika dia mengatakan tentang tidak, berarti mungkin dia akan membuat garis X gitu dengan tangannya. Jadi itu untuk kelas besar. Prinsipnya sama, dia akan mengucapkan satu kata dari teks yang sudah disiapkan sebagai ayat hafalan. Aktivitas untuk kelas kecil kita akan buat tentang aktivitas trace the dot, artinya dia akan menyambungkan titik demi titik. Ini sudah disiapkan adalah gambar bayi Musa di dalam keranjang.
Dan tujuan ini juga untuk kelas kecil, guru-guru bisa mengajarkan tentang angka ya. Angka 1, habis itu angka 2, angka 3, 4, dan seterusnya sampai angka 40. Jadi anak-anak sambil belajar Alkitab juga bisa sambil belajar angka. Untuk kelas tengah, kita akan buat gantungan dinding. Tuhan menjaga bayi Musa. Ini mengingatkan kepada anak tentang kisah ini. Siapa yang menjaga bayi Musa? Itu Tuhan yang pertama. Yang kedua ibunya, ketiga itu Miriam, dan yang keempat itu adalah putri Firaun. Caranya ya guru sekolah minggu membuat 4 buah kertas berbentuk hati atau log dengan beda ukuran masing-masingnya. Jadi yang terbesar sampai yang terkecil, kemudian lem, termasuk pulpen dan juga pita, supaya bisa menjadi sebuah gantungan dinding. Untuk kelas besar, kita akan membuat kreasi dari bahan-bahan yang tidak terpakai, seperti kotak bekas, piring kertas kecil, atau kotak mika, dan lain sebagainya. Caranya, di minggu sebelumnya, pada akhir bulan Juni ini, kakak-kakak sudah meminta anak sekolah minggu untuk membawa entah kotak bekas atau piring kertas kecil tadi yang tempat biasa kita makan kue ulang tahun itu, atau kotak mika, dan lain sebagainya itu sudah dipesankan untuk dibawa pada awal bulan Juli. Jika tidak, berarti artinya guru yang harus menyediakannya. Bisa kotak bekas parfum, kotak bekas amplop, dan lain sebagainya. Yang penting kotaknya memungkinkan untuk anak. Kemudian ada alat-alat lain yang juga harus disediakan oleh guru. Ini sebagai contoh hasil. Jadi ada yang pakai kotak, kemudian ada yang kardus, ada juga yang menggunakan tempat makanan seperti itu. Jadi tinggal kita kreasikan. Kalau perlu membuat bayi Musanya, bisa juga menggunakan remasan kertas ya, kertas yang tidak terpakai itu kita remas, kemudian kita tambahkan matanya, hidungnya, di situ kita gambar sendiri juga dimungkinkan. Oke, itu kakak-kakak untuk pelajaran yang pertama pada bulan Juli, yaitu pelajaran ke-31. Kita akan beralih kepada pelajaran yang kedua, pelajaran yang ke-32 pada bulan Juli, pada minggu yang kedua tentang seseorang, yaitu Simpson. Kita akan berbicara tentang lahirnya Simpson, jadi bukan tentang cerita tentang bagaimana kehidupan Simpson, tapi lebih kepada bagaimana Simpson ketika dia akan dilahirkan. Dari kitab Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Tujuan pengajaran ini adalah supaya anak-anak memahami bahwa sejak dari dalam kandungan, Tuhan itu sudah mengasihi dan merancangkan rancangan yang baik baginya. Alat peraganya gambar yang nanti kita akan buat menjadi wayang. Ini dia yang sudah disiapkan, ada ayahnya, yaitu Manoah, kemudian istrinya atau ibu dari Simpson, dan juga ada malaikat ya. Jadi tinggal dipotong saja, kemudian letak taruh lidi atau apa di belakangnya supaya bisa menjadi wayang yang bisa dipegang oleh kakak-kakak ketika bercerita. Jadi ceritanya silakan saja dibaca di dalam Alkitab dan juga di dalam bahan ajar ini tentang seorang ayah dan seorang ibu yang merindukan juga punya anak, dan melalui malaikatnya Tuhan berfirman bahwa si istri ini akan mengandung. Dan anak ini akan menjadi anak yang istimewa karena ia akan menjadi nasir Allah. Dia kemudian akan dipakai Allah untuk membebaskan orang Israel dari orang-orang Filistin pada saat itu sedang berkuasa. Itu adalah gambaran besar tentang kisah ini. Silahkan nanti kakak-kakak bisa pelajari sendiri. Ya, beberapa poin yang mau ditekankan tentang pelajaran ini adalah Tuhan merancangkan setiap anak dengan sangat baik sejak dalam kandungan. Orang tua menjaga dengan baik juga. Karena itu setiap anak dan setiap kita harus bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan melalui rancangan dan segala sesuatu yang sudah dilakukan. Yang kedua, Tuhan merancangkan masa depan anak dan memakai anak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kita mengajak anak untuk mempergunakan hidupnya untuk hal-hal bermanfaat. Saya sudah dipersiapkan oleh Allah, saya sudah dirancangkan oleh Allah dengan baik, maka artinya hidup saya ini harus jadi berkat dan sebagainya. Itu ajak anak untuk benar-benar bisa berpikir bagaimana supaya hidup saya bisa jadi berkat.
Nah, dari ayah dan ibu Simpson sendiri pun ternyata ada teladan yang bisa dipelajari oleh anak dan juga oleh kita guru sekolah minggu ya, supaya kita selalu taat kepada perintah Tuhan dan juga kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ketika ada yang ditanyakan oleh ayahnya Simpson dan juga ibunya Simpson, mereka kembali berdoa supaya Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka tentang apa yang kemudian harus mereka lakukan. Dan Tuhan memberikan petunjuk. Karena itu, selain taat, kita juga belajar tentang berdoa dari kedua tokoh ini. Ya, untuk metode ayat hafalan, Hakim 13 ayat 24b, sangat pendek. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Jadi, baik kelas tengah, kecil, dan besar, silahkan sekolah minggu kreasikan gerakan sederhana untuk memudahkan anak mengingat ayat hafalan itu. Atau bisa juga bukan hanya guru sekolah minggu yang mengkreasikan, guru juga bisa berdialog atau berdiskusi dengan anak tentang bagaimana gerakan sederhana yang cocok untuk nas ini. Untuk aktivitas untuk kelas kecil kita akan buat kreasi kain perca atau kain-kain yang sudah tidak terpakai itu ya. Bisa kain baju atau mungkin ada kain-kain batik yang sisa-sisa dari penjahit dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk kelas kecil. Kita akan membuat seperti ini. Jadi lembar aktivitasnya sudah tersedia, nanti silahkan kakak-kakak persiapkan dulu kain-kain bekas yang sudah dipotong kecil, seukuran dengan kotak yang ada di lembar aktivitas. Seperti ini ada 9 kotak kecil, jadi nanti sebesar kotak itu nanti dipotong. Kain-kain bekas yang kakak-kakak dapatkan. Jadi nanti anak-anak tinggal menempelkan. Apakah pakai double tip atau lem, mungkin double tip akan lebih lengket dia dengan kertas. Jadi silakan untuk menyediakan kain-kain dan berikan kesempatan anak untuk ya, mereka merancang sendiri seperti apa tempelan-tempelannya. Ini hanya sebagai contoh saja yang sudah disampaikan di sini. Itu untuk kelas kecil. Kelas tengah dan besar kita akan buat kreasi anyaman kertas. Jadi ini yang akan dibuat, ini versi mudahnya ya. Versi yang agak susah mungkin bisa seperti ini atau mungkin ada yang lainnya. Jadi silakan guru-guru sekolah minggu lebih tahu bagaimana kemampuan anak-anak. Kalau mau yang lebih susah ada jenisnya atau mau yang lebih mudah dalam bentuk seperti kotak catur seperti ini ya. Di dalam bahan ajar itu sudah jelas tentang caranya. Kalaupun kurang jelas yang kami paparkan di dalam bahan ajar, silahkan untuk mencari juga di YouTube, juga ada beberapa tutorial untuk membuat anyaman kertas. Apa tujuan dari kedua aktivitas, baik kelas tengah maupun kelas besar ini, dan juga kelas kecil ini? Ya tujuannya adalah ya Tuhan merancangkan kehidupan kita itu dengan sangat baik, sama seperti kita merancang, seperti tadi merancang sebuah anyaman dari perca, kemudian merancangkan dari anyaman kertas, itu ada rancangan-rancangan, ada pemikiran-pemikiran yang diberikan. Demikian juga kita percaya bahwa Tuhan ketika membentuk kita, Tuhan juga pasti punya pemikiran-pemikiran, rancangan-rancangan yang luar biasa bagi kita. Karena itu ya kita bersyukur bahwa Tuhan merancangkan kita dengan sungguh amat baik. Itu adalah untuk aktivitas pada pelajaran yang ke-32, kakak-kakak. Ya, kita beralih kepada pelajaran yang ke-33. Kisahnya masih dalam perjanjian lama, yaitu tentang lahirnya Samuel. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tujuannya anak-anak memahami bahwa mereka dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Kita ingat Samuel, dia sejak kecil sudah diantarkan oleh ibunya, karena itu adalah nasarnya juga, supaya dia melayani di rumah Tuhan. Nah, alat peraga yang digunakan itu adalah gambar. Ini beberapa alat peraganya. Jadi ada seorang laki-laki bernama Elkana, dia punya 2 orang istri, yaitu Penina dan juga Hana. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak punya anak, dan Hana ini sering diejek, dan dia merasa sangat sakit hati. Suatu hari mereka pergi ke Silo, dan disitulah kemudian Hana berdoa supaya Tuhan bisa mengaruniakan dia seorang anak laki-laki, dan ada Imam Eli yang melihatnya. Dan ternyata setelah mereka pulang, tidak lama kemudian, Ibu Hana ini kemudian mengandung, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Ketika Samuel ini sudah agak besar, dia kemudian mengantarkan Samuel ini ke
rumah Tuhan, menemui Imam Eli, dan disitulah Samuel mulai tinggal sebagai pelayan Tuhan di bawah bimbingan dari Imam Eli. Jadi ini sebuah kisah yang bisa kita sampaikan kepada anak. Beberapa poin. Yang pertama, kita mengingatkan anak bahwa permintaan Ibu Hana itu dikabulkan Tuhan. Karena itu, anak diingatkan, mari kita belajar untuk berdoa. Yang kedua, berani untuk melayani Tuhan dan sesama. Samuel walaupun dia kecil, tapi dia berani untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, Samuel, dia tinggal di bait Allah, jauh daripada orang tuanya. Tapi dia berani untuk mandiri. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita tanamkan kepada anak. Mari belajar melayani anak-anak dari hal-hal yang sederhana, dan mari belajar untuk mandiri dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Ya. Untuk metode ayat hafalan, 1 Samuel 1 ayat 17. Oke, ada metode ayat hafalan yang berbeda. Untuk kelas kecil, kita akan menggunakan metode tirukan bunyi guru. Jadi guru akan mengucapkan satu kata, anak-anak mengucapkan satu kata. Guru mengucapkan dua kata, anak-anak akan mengikuti apapun yang diucapkan oleh guru. Jadi guru akan katakan jawab, anak-anak kelas kecil tirukan jawab. Jawab Eli, berarti anak tirukan jawab Eli. Seterusnya sampai selesai. Kalau dirasa terlalu panjang, silakan guru sekolah minggu untuk menyesuaikan. Itu untuk kelas kecil. Jadi anak-anak akan menirukan bunyi guru. Untuk kelas tengah, itu akan bermain kata tambah kata. Jadi anak-anak diminta untuk berdiri, berkeliling atau berdiri membentuk lingkaran, ya, membentuk lingkaran dengan masih menggunakan pola yang sama seperti digunakan oleh kelas kecil tadi. Jadi pilih salah satu anak sebagai titik mulai. Jadi anak itu akan berkata jawab. Kemudian anak di sampingnya, anak kedua, dia akan mengucapkan jawab Eli. Anak ketiga, jawab Eli pergilah. Anak keempat, jawab Eli pergilah dengan, dan seterusnya sampai selesai. Mungkin nanti semakin panjang kata, maka anak akan mengalami kesulitan. Disitulah nanti guru sekolah minggu dan juga kawan-kawan yang lain bisa saling membantu si anak supaya dia bisa mengucapkan dengan benar isi dari ayat hafalan ini. Itu untuk kelas tengah. Untuk kelas besar, ya nanti kita akan lakukan dengan bisik berantai. Nanti di dalam bahan aja kakak-kakak bisa lihat sendiri tentang bisik berantai. Kami tawarkan itu ada 4 sesi. Jika dimungkinkan sesuai dengan waktunya 4 sesi, jadi ya ada kata-kata yang sudah dipotong-potong selama 4 sesi itu, anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok, jadi nanti dicari skornya, siapa yang paling tinggi dia adalah pemenang untuk bisik berantai ini. Itu untuk metode ayat hafalan, jadi ada aktivitas yang dilakukan untuk ayat hafalan dengan harapan ya anak-anak bisa lebih mudah untuk menghafal Nas 1 Samuel 1 ayat 17. Bagaimana dengan aktivitas? Ya aktivitas seputar tentang berdoa. Kelas kecil nanti akan buat aktivitas seperti ini, yaitu tentang Hana berdoa. Caranya sudah jelas tertera di dalam bahan ajar dan bahannya juga ada di dalam materi yang sudah disiapkan. Kelas tengah nanti adalah tentang tangan berdoa. Kami menyarankan agar guru sekolah minggu juga bisa mendiktekan doa-doa pendek untuk ditulis oleh anak. Bisa ambillah beberapa doa, doa makan, doa sebelum tidur, doa setelah tidur, atau doa belajar, dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah ketika mereka bawa pulang kreasi mereka, ketika nanti di rumah mereka mau makan, mereka bisa, kalau mereka tidak bisa membuat doa sendiri ya, mereka bisa sambil baca doanya. Ketika mereka mau tidur, mereka bisa buka lagi, dan kemudian mereka baca doanya. Supaya dengan demikian bisa membiasakan anak-anak untuk berdoa dalam setiap aktivitas mereka. Walaupun sederhana yang kita ajarkan, tetapi ya kita harapkan itu kemudian bisa berdampak besar bagi anak. Kemudian untuk yang kelas besar, kita bisa buat kreasi pembatas Alkitab. Jadi guru sekolah minggu serahkan potong kertas karton berwarna putih atau mungkin warna-warna lain, dan kita akan buat kreasi pembatas Alkitab. Kami sarankan untuk di satu sisi, silakan untuk meminta anak menuliskan komitmen mereka dalam melayani Tuhan. Tidak usah terlalu
yang luar biasa seperti apa gitu ya, tulislah hal-hal yang sederhana. Saya tidak akan takut jika tidak akan menolak jika misalnya disuruh membaca Alkitab. Saya tidak akan menolak ketika disuruh misalnya mengedarkan kantong persembahan. Dan seperti itu hal-hal yang sederhana saja yang kira-kira bisa dilakukan oleh anak. Kemudian di sisi lain minta anak juga untuk menulis doa mereka secara singkat tentang komitmen mereka. Nanti persilahkan mereka juga untuk menghias pembatas Alkitab mereka dan minta mereka juga untuk meletakkan pembatas Alkitab itu di dalam Alkitab mereka masing-masing supaya mereka tetap ingat tentang apa yang sudah mereka buat. Itu untuk aktivitasnya tentang berdoa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Hana. Kita lanjut kepada minggu yang keempat. Pelajaran 34, kebetulan ini adalah hari anak GKE. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di sini anak memahami bahwa hal sederhana sekalipun itu bisa jadi luar biasa ketika Tuhan memberkatinya. Kita akan gunakan alat peraga yang sama, yaitu gambar. Ya, ini adalah gambar yang akan digunakan, ada 5 roti dan 2 ikan. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada salah satu muridnya, bagaimana cara untuk memberi makan orang banyak ini. Salah satu murid katakan bahwa tidak cukup roti dengan harga 200 dinar. Ada satu murid kemudian berkata, ada seseorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan di sini. Nah, di sini kita tekankan tentang anak ini ya, kakak-kakak, bahwa seorang anak dengan kepolosannya dia cuma bawa 5 roti dan 2 ikan, tapi dia berikan itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai pemberian itu, dan Tuhan Yesus memberkatinya dari 5 roti 2 ikan, itu kemudian akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan ada lebihnya. Beberapa hal yang bisa kita tekankan, kita kembangkan kepada anak, jangan takut untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Tuhan senang dengan anak yang mau melayani dia, dan dia juga punya kuasa untuk menyempurnakan hal kecil yang dilakukan oleh anak. Jadi, walau dia masih kecil, anak-anak ini masih kecil, tapi kita bilang bahwa Tuhan senang ketika anak-anak mau untuk melayani dia, mau untuk mendengarkan perintah Tuhan. Dan hal yang lain yang bisa kita ajarkan juga adalah ini, tentang memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Jadi kita harapkan anak-anak bisa belajar seperti anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, mereka punya hati peduli kepada kesusahan orang lain. Ketika bisa membantu, maka anak-anak bisa tergerak hatinya untuk boleh membantu. Metode ayat hafalan ini Matius 19 ayat 26. Ya. Silakan guru sekolah minggu untuk kreasikan gerakan sederhana untuk memudahkan anak mengingatnya. Aktivitas, ya, jika tadi di minggu pertama mengenal angka, jadi kelas kecil ini nanti akan belajar mengenal huruf. Jadi ada 2 lembar aktivitas yang nanti bisa dicetak oleh kakak-kakak. Lembar pertama ini adalah sebagai lembar aktivitas. Yang lembar yang kedua ini sebenarnya kalau tidak dicetak juga tidak apa, tapi silakan kakak-kakak buat secara manual saja. Kertas putih, kemudian pakai spidol atau pulpen, kemudian silakan dipotong-potong. Jadi nanti satu paket ini menjadi satu, masukkanlah potongan-potongan ini ke dalam amplop atau tempat tertentu untuk satu anak, satu buah. Jadi nanti mereka akan mudah untuk mempergunakannya ketika saat untuk aktivitas itu tiba. Jadi dia bisa sama-sama dengan guru sekolah minggu, yang mana huruf L kan? Oh, mereka cari yang mana huruf L. Oh, ini silahkan tempelkan di sini. Yang mana huruf I, mereka akan cari yang mana huruf I, kemudian tempelkan sampai akhirnya 5 roti, 2 ikan. Itu untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas tengah ini agak menyenangkan bagi yang suka berhitung. Ya, kita akan membuat sebuah pesan rahasia, mencari sebuah pesan rahasia apa yang terkandung di sini. Jadi tugasnya adalah anak-anak perlu menghitung penjumlahan dan pengurangan di kolom sebelah. Jadi dari A sampai Z itu ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi silakan
ditambah dan dikurang. 10 kurang 5 berarti 5 itu A. Kalau ada angka 5 berarti itu A. Kalau B berarti 14 tambah 7 itu 21. Berarti kalau yang di pertanyaan itu ada angka 21 berarti dia B. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan ada pesan rahasia yang bisa untuk didapatkan oleh anak. Nanti ada saja di dalam lembar, dalam bundel alat peraga, itu nanti ada kunci jawabannya sudah kami berikan untuk guru sekolah minggu. Nah, untuk kelas besar, itu nanti adalah teka-teki silang. Teka-teki silangnya mudah saja, berdasarkan dari teks Yohanes pasal 6 ini juga. Atau nanti kalau misalnya dirasa oleh guru sekolah minggu perlu ditukar, kelas tengah yang menggunakan teka-teki silang, kelas besar menggunakan pesan rahasia, itu juga dipersilahkan. Karena teka-teki silang juga mudah untuk dibuat, karena tinggal membaca Alkitab saja mereka bisa untuk mengisinya. Kalau yang pesan rahasia berarti mereka harus berhitung. Ya, itu untuk aktivitas pada pertemuan yang ke-34. Pertemuan yang minggu keempat, pelajaran yang ke-34. Terakhir, pelajaran 35. Yesus memberkati anak-anak dari Matius 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kisah ini bertujuan untuk anak memahami bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan juga memberkati mereka. Jadi alat peraganya nanti adalah gambar. Kita pasti tahu tentang kisah ini, tentang ketika Yesus mengajar, kemudian ada orang-orang yang membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi para murid kemudian memarahi orang-orang itu, dan mereka bilang bahwa mungkin saja bahwa anak-anak itu akan mengganggu Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Tapi apa yang kemudian dilakukan Tuhan Yesus? Ya ternyata Tuhan Yesus kemudian memarahi para muridnya. Dan kemudian dia memanggil anak-anak, kemudian dia memberkati anak-anak. Jadi ini sebuah cerita yang begitu indah dan pasti akan sangat disukai oleh anak-anak karena mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus itu menerima mereka dengan segala keadaan mereka. Karena itu ada beberapa poin yang bisa kita kembangkan kepada anak sebagai bagian pengajaran kita. Pertama, kita ingatkan anak-anak bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Mari lebih dekat kepadanya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, sekolah minggu, berbuat hal yang baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang bisa kita ingatkan kepada anak bahwa perhatian Tuhan Yesus dan juga tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga adalah untuk anak-anak. Hal yang ketiga, ini juga bisa kita sampaikan kepada anak, bahwa pelayanan di gereja itu bukan hanya untuk orang dewasa, tapi untuk semua umur, termasuk pelayanan anak. Karena itu, inilah kesempatan anak-anak untuk bisa belajar melayani, bisa belajar mengasihi, belajar firman Tuhan, dan lain-lainnya bersama-sama gereja. Jadi gereja menjadi tempat di mana anak-anak bisa belajar tentang Tuhan Yesus. Artinya, seperti kedatangan Tuhan itu bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak, begitu juga pelayanan gereja. Dia terbuka untuk semua umur, termasuk anak-anak. Ini hal-hal yang bisa kita tekankan kepada anak. Oke, yang keempat, kita masih ada yang keempat ya. Keempat, Tuhan sudah mengasihi dan memberkati kita. Maka tunjukkan cinta kasih kepada Tuhan melalui kesediaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ajak anak-anak, Tuhan Yesus sudah cinta, Tuhan Yesus sudah kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik, gitu kan? Jadi ya, bagaimana adik-adik, apa saja tindakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa saja tindakan kita sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita? Jelaskanlah bahwa kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya oke, itu kakak-kakak untuk ceritanya. Silahkan nanti ya, lebih lengkapnya kakak-kakak bisa baca, bahkan bisa kembangkan dari bahan ajar yang sudah kami buat. Metode ayat hafalan Matius 19 ayat 14. Kelas kecil dan tengah itu kita akan gunakan kartu gambar. Kami sudah sediakan contoh kartu gambarnya, silakan dicetak juga. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu dengan gambarnya masing-masing ya, dan seterusnya. Jadi semoga ini memudahkan anak untuk mengingat di nas ini. Kalau anak kecil dirasa terlalu panjang nas ini, maka silahkan kembali
GSM untuk memotongnya. Bagaimana dengan kelas besar? Kelas besar bisa dengan variasi yang lain. Guru sekolah minggu tulis ayat ini di karton atau di papan tulis besar-besar. Kemudian ajak anak untuk ucapkan beberapa kali, 1, 2, 3 kali, oke sudah. Setelah itu ambil kertas, tutup salah satu kata, atau kalau papan tulis bisa dihapus salah satu kata. Kemudian ajak anak untuk tebak apa kata yang ditutup atau dihapus. Salah satu kata mungkin bisa jadi 2 kata atau 3 kata yang bisa dihapus atau ditutup oleh guru sekolah minggu, supaya anak-anak kemudian bisa mengingat tentang ayat hafalan ini. Ya, itu untuk metode ayat hafalan. Bagaimana dengan aktivitas? Aktivitas sama saja. Untuk kelas kecil, tengah, dan besar, kita akan buat mading. Ya, ini sebagai sebuah bentuk karena anak-anak itu sudah dipakai oleh Tuhan, maka saatnya ini anak-anak untuk menunjukkan tentang apa yang bisa mereka lakukan, walaupun hanya sebatas mading. Ya, kami merasa bahwa memang untuk kelas kecil mungkin dia akan berbeda dengan kelas tengah dan kelas besar. Karena itu kami menawarkan di situ beberapa catatan. Untuk kelas kecil, guru sekolah minggu sendiri yang perlu repot ya. Guru sekolah minggu harus repot di sini untuk kelas kecil. Bahwa guru sekolah minggu perlu mempersiapkan potongan kertas berbagai bentuk, warna-warni, bisa bentuk bunga, bentuk salib, bentuk love, dan lain sebagainya. Atau guru sekolah minggu bisa cetak berbagai gambar dari Google dan lain sebagainya. Kemudian kalau punya foto anak-anak juga bisa, foto bersama juga bisa. Kemudian kalau ada aktivitas yang sudah dikerjakan yang mereka kumpulkan, carilah sebagai perwakilan beberapa buah untuk kemudian bisa dipajang di mading. Kemudian pada hari Minggu itu silahkan anak sekolah minggu untuk menempelkan dan menghias apa saja yang sudah dipersiapkan oleh guru sekolah minggu. Kalau kelas besar dan kelas tengah, selain hal-hal yang sudah dipersiapkan di kelas kecil, guru sekolah minggu juga bisa berikan kesempatan anak untuk menggambar, untuk menulis puisi, untuk menulis pantun, atau apapun itu. Dan mereka bisa membuat itu sebenarnya di minggu lalu. Maksudnya menjadi tugas mereka selama 1 minggu dan mereka bawa pada minggu yang kelima. Supaya nanti ketika sampai waktunya untuk aktivitas, tidak lagi repot menunggu anak-anak menulis, menggambar, dan sebagainya, tapi mereka bisa langsung menempel dan juga menghias. Satu lagi, sebaiknya karena ini adalah mading, maka silakan kiranya guru sekolah minggu bisa berkoordinasi dan meminta izin kepada majelis jemaat supaya mading hasil karya anak-anak kelas kecil, tengah, dan besar ini bisa dipajang di gereja, entah itu di pintu depan atau di dinding depan gereja, supaya orang tua juga bisa melihat dan jemaat-jemaat lain bisa melihat inilah hasil karya dari anak-anak yang sudah dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Jadi ini semacam puncaknya ya kakak-kakak, puncak untuk setiap kegiatan dan setiap pelajaran yang dilakukan sepanjang bulan Juli. Ya, kami rasa memang segala sesuatu itu silahkan dipelajari sendiri di bahan ajar. Pengantar ini, materi yang saya sampaikan ini hanya lebih kepada beberapa penekanan-penekanan penting yang memang harus diperhatikan oleh guru-guru sekolah minggu. Akhir kata, kakak-kakak, kami ucapkan itu selamat melayani. Tuhan Yesus itu selalu memberkati pelayanan anak GKE. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Sari. Terima kasih kepada Kak Pendeta Lia Apriliani, MTH. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kalia. Terima kasih ya Kalia atas kreasinya dan sudah menyiapkan materi ini luar biasa, kreatif. Dan terima kasih juga, khusus juga untuk tim kreatif kita ya dari KPA yang sudah menyiapkan semuanya ini, khususnya di bulan Juli ini kita memperingati Hari Anak GKE yang tentunya segala kegiatan kita fokuskan ke anak-anak, biarlah mereka yang berkreasi. Dan dalam materi ini bisa dikembangkan, tadi dikatakan dari kesimpulan bisa kita kembangkan ya di kakak-kakak, bukan hanya dengan materi ini saja, tapi bisa kita kembangkan dari materi yang ada ini, baik itu alat peraga, juga
bagaimana tadi ayat hafalan dan kita juga misalnya kalau ada waktu lebih bisa kita buat game. Kemudian untuk di kelas besar kita bisa berdiskusi bersama juga. Dan menarik aktivitasnya tadi ada anyaman, juga ada pesan rahasia, itu sangat menarik tuh untuk di kelas tengah. Dan puncak dari kreativitas dari anak-anak yang dibuat juga akan kita pamerkan dalam bentuk majalah, dalam bentuk mading tadi, yaitu hasil-hasil kreasi anak-anak kita ya, yang selama ini mungkin kalau sudah membuat aktivitas disimpan aja, dibawa ke rumah, tapi sebenarnya hasil-hasil mereka bisa juga kita buat seperti mading ini agar orang tua dan jemaat tahu ya hasil-hasil yang sudah dibuat oleh anak-anak. Dan kita percaya bahwa sebagaimana aktivitas yang membentuk anyaman tadi, bahwa Tuhan sudah merancangkan hidup yang luar biasa bagi anak-anak kita, bahkan bagi kita sebagai guru-guru sekolah minggu, boleh menjadi berkat dalam pelayanan kita kepada anak-anak. Terima kasih Kalia sekali lagi, dan selanjutnya kita sampai kepada doa penutup. Saya mohon di sini ada Ibu Pendeta Maria Angela, Ibu Pendeta Maria Aprilia Angela. Kami persilahkan untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Bu Pendeta Maria, silahkan. Bagaimana suara saya bisa terdengar, Kak Sari? Terdengar, Kak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih responnya, teman-teman. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kesempatan yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami untuk terlibat dalam pelayanan, khususnya pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu. Teristimewa lagi ya Tuhan bahwa pada tahun ini, bulan depan, khususnya juga kami akan merayakan Hari Anak GKE. Tuhan Yesus Engkau sertai setiap persiapan yang akan mengiringi setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Guru-guru sekolah minggu dapat semakin berkreativitas melalui karunia, talenta yang telah Engkau percayakan bagi setiap mereka. Tuhan, begitu juga kami hendak mendoakan anak-anak sekolah minggu, kiranya mereka setiap hari boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapannya kepadamu ya Tuhan. Semakin hari mereka boleh semakin mengenal Engkau, boleh merasakan cinta kasih Kristus yang tak terbatas, juga boleh merasakan kasih anugerah yang berasal daripadamu saja, yang mengiringi mereka dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Sungguh Tuhan, dunia ini banyak tantangannya, ada banyak rintangannya. Kiranya anak-anak Tuhan, siapapun mereka, dari perkotaan sampai pelosok-pelosok pedalaman, mereka juga boleh semakin merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Mereka juga memperoleh kesempatan untuk meraih cita-cita dan pengharapan masa depan yang gemilang. Tuhan Yesus, inilah kami semua dalam setiap hal yang hendak kami lakukan, yang hendak kami persembahkan, menyatakan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.